Halo teman-teman Autoplace, kembali lagi bersama dengan gue Isal. Teman-teman, gue udah dapet info lagi nih. Jadi kemarin gue udah habis di bengkel ya. Gue nemuin kampas rem yang udah habis. Ini parah banget sih, udah tinggal besinya doang nih. Nah, ternyata teman-teman, gue dapet lagi nih info kalau kampas rem cepet habis itu ternyata disebabkan oleh beberapa kebiasaan. Pasti teman-teman nggak sadar kan kebiasaan itu apa? Jangan kemana-mana, simak video berikut ini teman-teman. Teman-teman, punya nggak kebiasaan sering nahan rem, terus sering rem mendadak, sama jarang servis motor? Ternyata kebiasaan itu yang bikin kampas rem motor teman-teman cepet habis. Kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama, mengenai kebiasaan nahan rem sambil macet. Ini sering banget terjadi buat motor teman-teman yang pakai Matic, yang pakai rem belakangnya di tangan kiri tuh. Bermula dari kebiasaan menaruh jari di atas tuas rem sebelah kiri itu. Jadi karena teman-teman gak sadar gitu ya, ketika lewat jalanan bumpy tuas rem ketarik. Ternyata kebiasaan menaruh jari di atas tuas rem itu punya efek negatif loh. Pertama, saat terjadi kecelakaan di depan kita atau tiba-tiba ada halangan di depan kita tuh jadi refleks untuk menekan tuas rem sedalam-dalamnya. Hal itu dapat menyebabkan ban roda motor kita, ban roda depan terutama ya, terkunci. Kemudian untuk motor yang stop lamp masih pakai bohlam, itu membuat umur bohlam jadi pendek. Tentunya juga bikin aki jadi cepat soak karena kan bohlam nyala terus. Nah, untuk motor Matic, kebiasaan itu menyebabkan kampas ganda jadi cepat habis karena karena kita lagi jalan kemudian ditahan dengan rem, itu sebenarnya kampas ganda tuh udah mau gigit ke rumah kampas gandanya, tapi karena motor tetap diem, jadi si kampas ganda itu terkikis. Nah, itu menyebabkan kampas ganda cepat habis dan rumah kampas ganda jadi panas. Ketika rumah kampas ganda jadi panas, menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itu yang kadang-kadang membuat rumah kampas ganda jadi peyang. Efeknya apa? Motor Matic jadi gredek teman-teman. Kemudian kalau untuk kampas rem, kalau teman-teman sambil macet nih, sambil nahan rem belakang gitu, sambil buka, sambil jalan lagi, itu ternyata bikin kampas rem jadi cepet banget habis teman-teman. Nih contohnya ini nih. Ini temuin di bengkel ya. Ini punya kampas rem belakangnya NMAX tuh. Gila, udah nggak ada tapaknya sama sekali, tinggal platnya doang loh, tinggal dudukannya doang. Ini kalau dibiarin bahaya banget teman-teman. Yang pasti ini bisa memakan piringan atau disc brake. Ya lama-kelamaan piringan itu tipis kayak kerupuk gitu ya. Nanti di jalan bisa robek, atau bahkan kalau teman-teman ngebiarin ini bikin sistem pengereman jadi panas. Jadi ketika sistem pengereman motor panas akibat gesekan antara besi dudukan kampas rem sama piringan, itu bisa mendidihkan minyak rem teman-teman. Jadi teman-teman pernah ngeliat air mendidih kan? Nah, minyak rem mendidih itu muncul gelembung-gelembung di dalam sistem pengereman, di dalam master rem dan juga selangnya. Nah, gelembung-gelembung itu yang menyebabkan rem motor teman-teman jadi blong. Wah, bahaya banget kan? Oke, yang kedua adalah teman-teman sering rem mendadak. Jadi sering rem mendadak ternyata bikin kampas rem jadi cepat habis. Kenapa? Karena rem mendadak itu kan kita ketika punya energi jalan ya. Lagi kenceng-kencengnya nih, teman-teman tiba-tiba menghentikan energi itu. Yang besar itu. Apa yang terbuang? Yang pertama energinya terbuang. Yang kedua, kinerja kampas rem jadi lebih berat karena dia tekanannya kan juga otomatis kalau teman-teman neken rem itu kan si seal mas remnya neken minyak rem itu lebih kuat ya. Jadi ininya otomatis jadi ketekan juga. Alhasil tapaknya ini, ya, seratnya ini ya sebutannya, itu jadi cepat habis juga. Kalau dibiarin juga sama tuh kayak yang sebelumnya, bikin piringan jadi gampang habis teman-teman. Yang ketiga, yang bikin kampas rem cepat habis adalah setelan rem yang ngaco. Mungkin ini bukan dari kebiasaan ya, tapi ini dari settingan motor teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman jarang servis gitu ya, kan otomatis rem pernah dicek tuh apakah ini remnya settingannya terlalu neken itu. Jadi sebelum diteken udah nyentuh nih kampasnya sama piringannya atau ke tromolnya gitu ya. Ada juga mungkin seal master remnya udah lemah, jadi membuat si kampas rem ini menekan terus ke piringan teman-teman. Itu ya seringkali membuat habis. Jadi kapan sebaiknya ganti kampas rem motor ini sebenarnya tergantung dari jenis
kampas rem yang digunakan dan juga kebiasaan pengereman kita. Tapi teman-teman bisa mengecek sendiri kondisi kampas rem itu masih tebal atau enggak dengan cara diintip melalui piringan. Kalau tapaknya masih tebal, jadi antara dudukan kampas rem besinya itu dengan piringan yang masih jauh, itu menandakan kalau kampas rem itu masih bagus. Sebaliknya, kalau sudah dekat berarti kampas remnya sudah tipis. Nah, kampas rem sudah tipis itu jangan dibiarin teman-teman, karena bisa mengikis piringan. Kedua, gesekan antara besi dudukan kampas rem doang dengan piringan itu menyebabkan suhu pengereman motor teman-teman jadi meningkat. Nah, itu yang seringkali menjadi penyebab rem motor teman-teman blong. Oke, itu tadi 3 penyebab kampas rem motor jadi cepet habis. Teman-teman kalau punya pengalaman, wah ternyata kampas rem gue habis gara-gara ini, boleh banget isi kolom komentar di bawah. Atau teman-teman pengen nanya, bang sebenarnya kampas rem itu kapan sih sebaiknya diganti gitu kan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Follow IG kita juga di @go_tipsmotor. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah!